Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya kepada kita. Hingga pada kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bertemu ya dalam rangka kita meraih kebaikan, dalam rangka kita meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan apa yang kita laksanakan berupa thalabul ilm atau belajar ilmu agama ini. Yang mana pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan kembali bersama-sama belajar tentang ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita, yaitu ilmu tentang bahasa Arab. Yang mana ilmu ini ya sebagaimana yang telah sering kita sampaikan bahwasanya ini ilmu yang menjadi ilmu yang menjadi kunci atau pembuka kebaikan. Yang mana kalau kita ingin mendapatkan pemahaman yang benar tentang firman Allah Subhanahu wa taala, pemahaman yang benar tentang sabda Rasulullah SAW, maka tidak bisa tidak. Yang bisa kita lakukan adalah memahami tentang bahasa yang digunakan oleh Allah dan bahasa yang digunakan oleh Rasulullah SAW, yaitu bahasa Arab. Sehingga dengan memahaminya kita bisa ya dapat banyak kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah berkehendak kepadanya untuk mendapatkan kebaikan, ya Allah akan fahamkan dia terhadap agama. Nah, maka untuk itu ya, tatkala kita ingin mendapatkan kebaikan yang banyak, ya di antara cara yang bisa kita dapatkan adalah dengan kita mempelajari ilmu bahasa Arab ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya agar kita bisa mendapatkan pemahaman yang baik tentang ilmu yang berharga ini, dan semoga ini menjadi bekal untuk kita semuanya dunia akhirat kelak. Baiklah para pemirsa, nah kita masih melanjutkan apa yang kita pelajari dari kitab Durusul ala Rabbiyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. Rafi Abdul Rahim, ya terbitan dari Islamic University of Madinah. Nah, kita sekarang melanjutkan pelajaran yang lalu ya. Pada yang lalu kita sudah sampai kepada kitab jilid yang kedua, kemudian pelajaran yang kelima sampai kepada latihan yang keempat. Nah, berarti sekarang kita masuk kepada latihan yang kelima. Nah, silakan dibuka bukunya. Untuk latihan kelima ada di halaman 33. Yang belum ada buku bisa di-download dulu di link yang ada di deskripsi. Baik, di halaman ini, halaman 33 atau latihan yang kelima ini, mu'alif menyampaikan perintah kepada kita, yaitu akmil al-jumal al-atiyata, ya, lengkapilah kalimat-kalimat berikut ini bi kalimatin dengan kata-kata ya munasibatin yang sesuai, wadbidha bisyakl, dan tetapkan dengan harokatnya, syaklnya dengan harokatnya di akhirnya, pada setiap akhir kata dengan harokatnya masing-masing. Nah, di sini ada 10 soal dan silahkan dikerjakan terlebih dahulu ya dengan mengisi titik-titiknya itu ya. Dan jangan lupa juga diharokati semuanya ya, diharokati semuanya. Kemudian jawabannya terserah, yang penting sesuai dengan konteks kalimat dari pertanyaan atau kalimat yang ada di 10 soal ini. Baik, nah silakan sekarang dikerjakan terlebih dahulu, dari nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, silakan dikerjakan dan di pause videonya. Baiklah, kalau sudah selesai mengerjakannya ya, kita lanjutkan untuk membahas atau mencocokkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikerjakan. Baik, soal yang pertama. Soal yang pertama, man fataha. Ya, siapakah yang telah membuka? Ya, apa kira-kira yang pas? Ya, bisa siapakah yang telah membuka pintu? Misalnya, berarti man fataha al-baba. Atau siapakah yang telah membuka kelas? Man fataha al-fasla. Atau siapakah yang telah membuka masjid? Man fataha al-masjidah. Nah, jadi seperti itu ya. Ya, jadi tinggal objeknya itu kemudian atau maf'ul bihnya diberi harokat fathah karena dia mansub. Nah, atau rumah man fataha al-baita. Nah, baik, yang kedua, ya, ghasalat telah mencuci ukhti, saudariku.
Nah, ukhti, saudariku, apa yang dicuci? Ya, bisa al-malah, bisa ya, pakaian-pakaian, atau al-mindila ya, apa namanya? Sapu tangan ya, sapu tangan, atau apalagi misalkan yang bisa dicuci, piring ya, as-sohna ya. Taib. Nah, tinggal diberi itu aja, diberi huruf terakhirnya diberi harokat fathah karena ini sebagai maf'ul bihnya. Taib. Yang berikutnya, yang ketiga. Titik ar-rajulu al-hayyata bil asa. Ya. Apa? Ini seorang laki-laki ular ya dengan tongkat. Ya, bisa pekerjaannya adalah doroba ya. Doroba telah memukul ar-rajulu ya, seorang laki-laki al-hayyata, yaitu seekor ular bil asa dengan tongkat, atau kalau enggak bisa diganti dengan kata yang lain, misalkan apa? Qatala, telah membunuh ya, telah membunuh seorang laki-laki itu seekor ular ya, bil asa dengan tongkat. Baik, yang keempat. Titik Yusufu al-Qahwata. Ya, Yusuf kopi. Ya, apa ini yang pas ya? Yang pas tentunya adalah ya ini ya, syariba ya, meminum ya. Syariba Yusufu al-Qahwata. Yusuf telah minum, Yusuf itu kopi. Nah, baik, yang kelima. Kataba al-mudarrisu al-ala saburati. Kataba telah menulis al-mudarrisu, yaitu Pak Guru. Ala saburati, di papan tulis. Apa yang ditulis? Ya, pelajaran ya. Pelajaran tentunya. Ya, kalau pelajaran berarti di sana jawabannya adalah ad-darsa, karena ini sebagai maf'ul bih ya, sebagai maf'ul bih, maka dia mansub dengan tanda fathah. Jadi katabal mudarrisu ad-darsa ala saburati. Nah, baik, berikutnya yang keenam. Nah, titik su'adu al-khubza. Ya. Ingat, su'ad di sini ini adalah nama perempuan ya. Kalau di Arab ini sebagai nama perempuan, su'ad. Jadi di sini kata kerjanya juga kata kerja untuk perempuan ya. Jadi titik su'ad roti. Nah, apa kalau pasnya? Ya pasnya adalah makan ya, makan. Jadi su'ad makan roti ya. Maka kalau ini berarti kalau kita menggunakan kata makan, berarti kata kerja dalam bahasa Arabnya atau fi'ilnya menjadi akalat ya, akalat su'adu al-khubza, pakai taknis ya, ada taknya di belakang, yaitu akalat su'adu al-khubza, karena su'ad nama perempuannya. Telah makan, yaitu su'ad roti, atau membuat ya, membuat, atau sona'at ya, sona'at su'adu al-khubza, su'ad telah membuat roti, atau memasak ya. Kalau masak tobakhot ya. Nah, baik. Nah, yang ketujuh. Yang ketujuh, qara'tu titik. Nah, apa ini qara'tu? Ya, saya telah membaca, ya, banyak ya apa yang kita baca ya. Qara'tu al-Qur'ana, saya telah membaca Al-Qur'an. Qara'tu al-Kitabah, saya telah membaca kitab. Qara'tu ad-darsa, saya telah membaca pelajaran. Atau qara'tu al-jaridata, saya telah membaca koran. Qara'tu al-majallata, saya telah membaca majalah. Banyak ya. Qara'tu al-i'lana, saya telah membaca pengumuman. Nah, ya bisa, banyak yang bisa kita isikan di situ. Nah, baik, yang ke-8. Titik al-adzana ya hamzatu. Nah, ya hamzatu. Titik al-adzana ya hamzatu. Itu apakah ya? Apakah? Nah, titik adzan wahai hamzah. Maka yang pas apa di sini jawabannya? Apakah ya kamu telah mendengar adzan wahai hamzah? Nah, itu kan pasnya kalimatnya. Nah, sehingga kalau seperti itu berarti kamu telah mendengar. Kamu telah mendengar itu kalau itu dalam bahasa Arab maka dia menjadi sami'ta ya, sami'ta. Nah, asami'ta al-adzana ya hamzatu.
Ya, apakah kamu telah mendengar ya adzan wahai Hamzah? Asamita al-adzana ya Hamzah wahai Hamzah. Taib yang ke-9. Titik at-tajiru ad-dukana. Nah, titik pedagang toko. Apa yang pas? Yaitu telah membuka ya, atau telah menutup juga bisa ya. Kalau telah membuka berarti fatahat tajiru ad-dukana. Ya, pedagang telah membuka tokonya. Atau kalau telah menutup berarti apa? Huliqa ya. Huliqa at-tajiru ad-dukana. Nah, baik, yang terakhir yang ke-10 titik at-tullabu minal fasli. Ya, karena ada min di sini berarti dia keluar ya. Nah, jadi kharaja at-tullabu minal fasli, telah keluar para siswa dari kelas. Nah, baiklah para pemirsa, ya sekarang kita lanjutkan saja kepada latihan yang berikutnya, yaitu latihan yang ke-6. Latihan yang ke-6 yaitu ij'al kullan minal kalimatil atiyah maf'ulan bih wadbid akhirah. Ya, ij'al jadikan kullan masing-masing minal kalimat dari kata-kata al-atiyah berikut ini maf'ulan bih sebagai maf'ul bih atau sebagai objek. Ya, wadbid dan tetapkannya akhirah, tetapkan harokat akhirnya dari masing-masing kata ini. Nah, baik, ya silakan sekarang dikerjakan terlebih dahulu ya. Di situ ada kata al-Qur'anu, al-qahwatu, al-tufahu, al-babu, al-darsu dan al-qamisu. Nah, semua ini silakan dijadikan maf'ul bih atau jadikan objek. Nah, ya contohnya misalkan seperti di halaman sebelumnya, halaman 32 paling atas ya. Nah, silakan dikerjakan dulu ya, dikerjakan dulu, nanti kita bahas, kita tentukan jawabannya. Baik, saya mengerjakan, silakan di pause terlebih dahulu. Ya, kalau sudah selesai mengerjakan, nah kita cocokkan jawabannya ya. Nah, sekarang Al-Qur'anu. Al-Qur'anu ya bisa dijadikan sebagai maf'ul bih dengan kalimat qara'tul Qur'ana ya. Saya telah membaca Al-Qur'an. Atau hafidtu Al-Qur'an. Saya telah menghafal Al-Qur'an. Nah. Baik, al-qahwatu. Ya, al-qahwatu kopi. Ya. Bisa ya, syariba abi al-qahwata. Bapakku telah minum kopi. Ya. Atau syaribtu al-qahwata. Saya telah minum kopi. Nah, silakan ya, banyaklah ya kalimat-kalimatnya yang lainnya. Kemudian at-tufah yaitu apel. Ya, apel. Nah, ya bisa dibikin kalimat akala Muhammadun. Nah, telah makan Muhammad yaitu at-tufaha yaitu apel. Atau akala akhi at-tufaha, telah makan saudaraku yaitu saudaraku telah makan apel. Dan banyak kalimat yang lainnya silahkan digunakan. Kemudian yang keempat ya, al-babu yaitu pintu. Nah, pintu ya gampang ya. Ya, saya telah membuka pintu. Ya, fatahtu al-baba. Atau kalimat yang lainnya, pintu. Apa kalimat yang lain pintu? Ya, mungkin bisa dengan fataha at-talibu al-baba, ya telah membuka ya, atau murid yaitu pintu, murid telah membuka pintu. Nah, baik, yang berikutnya ad-darsu yaitu pelajaran. Ya, pelajaran ya bisa saya telah mempelajari pelajarannya, darostu ad-darsa. Ya, darostu ad-darsa, saya telah mempelajari pelajaran. Atau saya telah menulis pelajaran, katabtu ad-darsa. Atau seperti contoh sebelumnya, katabal mudarisu ad-darsa. Ya, Pak Guru telah menulis pelajaran. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya.
Baik, al-qamisu. Ya, al-qamisu. Pakaian, baju, gamis, gamis. Nah, gamis. Ya, bisa ya, labis tu al-qamisa. Saya telah memakai gamis. Ya. Atau ghasalat ummi al-qamiso. Ya, ibuku telah mencuci gamis. Nah, atau apa? Atau ishtaro abi al-qamiso. Bapakku telah membeli gamis. Nah, dan masih banyak lagi contoh-contoh kalimat yang lainnya bisa kita gunakan. Nah, baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian ya berarti kita sudah selesai 2 latihannya pada pertemuan kali ini, latihan kelima dan latihan yang ke-6. Nah, semoga dengan mengerjakan 2 latihan ini kita juga semakin menambah kefahaman kita ya tentang bahasa Arab, dan tentunya kita berharap juga semakin banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan. Akhirul kalam, kita cukupkan sekian dulu apa yang kita pelajari. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dunia dan akhirat. Amin. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.